Tahun 2024 memang penuh warna bagi dunia politik Indonesia. Setelah di awal tahun diramaikan dengan pemilu 5 tahunan, di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Hampir menjelang akhir tahun ini, pilkada serentak sudah di depan mata. Kali ini, salah satu berita yang ramai di meja redaksi media massa daring adalah tentang merapatnya PKS ke KIM atau Koalisi Indonesia Maju dan meninggalkan koalisi partai pendukung Anies Baswedan sehingga gagal melaju di Pilkada Jakarta tahun ini. Seperti apa kehebohannya di jagat maya? Bersama saya, Anandi Tiaparadi, inilah Melek Politik selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Netre, like video ini, dan juga sebarkan video ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Geramnya para loyalis Anies ketika mengetahui PKS tidak jadi mengusungnya dalam kontestasi pilkada tentu memuncak setelah mereka juga tahu bahwa partai yang diketahui Ahmad Syahiku tersebut mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Berdasarkan pada pantauan Netre selama 7 hingga 13 Agustus 2024 silam, sentimen negatif bagi PKS meningkat tajam pada 12 Agustus, yaitu sebanyak 10.000 sentimen negatif dari 15,6 ribu unggahan yang masuk melalui pemantauan Netre Media Monitoring. Bahkan, jika mulai diamati dari tanggal 9 Agustus lalu, tingkat sentimen negatif bagi PKS sudah sebanyak 60% lebih dan naik hingga 64% pada 12 hingga 13 Agustus 2024. Sosok Anies Rashid Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak disebutkan karena batalnya PKS menjadi kendaraan pengusung Anies. Sebenarnya alasan PKS batal mengusung Anies Sohibul bagi kandidat maju Pilgub karena Anies gagal memastikan aman, alias Anies Sohibul Iman berlayar dalam kontestasi hingga 4 Agustus lalu. Singkatnya, akhirnya PKS bergabung ke koalisi KIM yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagup Jakarta. Keputusan PKS sontak membuat warganet terutama pendukung Anies merasa kecewa karena menelantarkan Anies di tengah jalan. Bahkan, seruan untuk tidak mendukung PKS dalam pemilihan mendatang sempat terlontar dalam pemantauan lini massa dan merasa bahwa sosok Anies Baswedan justru layak diperjuangkan untuk maju dalam kontestasi pilkada tahun ini. Selain nama Anies, sosok Presiden Joko Widodo hingga Presiden terpilih untuk 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto juga ikut terseret dalam arus obrolan warganet menurut pemantauan. Akun @msaid_didu menjadi salah satu akun yang terpopuler mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam konteks isu PKS. Pasalnya, konsistensi PKS yang selalu kontra selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi dinilai inkonsisten dan justru di detik terakhir pemerintahan ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut malah memilih berlabuh bersama koalisi Jokowi. Ditambahkan pula oleh akun milik Muhammad Said Didu ini bahwa PKS dinilai menjadi pemuja dinasti Jokowi. Di sisi lain, loyalis PKS pun kebanyakan datang dari pihak-pihak masyarakat yang juga notabene kontra dengan Presiden Jokowi maupun koalisinya. Maka Said Didu pun menilai keputusan PKS merapat ke KIM merupakan langkah yang kurang tepat dan akan berpengaruh kepada suara PKS pada pemilihan mendatang. Selain nama Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terdapat nama partai seperti PDI Perjuangan dan Nasdem yang juga turut tercatut dalam pemantauan. Kedua partai ini mengapa disorot? Karena memang mengukir cerita tersendiri nih, Netre Friends. Seperti yang kita ketahui, partai yang diketuai oleh Presiden kelima Republik Indonesia tersebut berarti menjadi satu-satunya partai oposisi yang berada di luar koalisi KIM Plus pasca bergabungnya PKS. Sementara untuk Nasdem, partai yang diketuai Surya Paloh ini juga merupakan koalisi pengusung Anies Caimin pada Pilpres lalu bersama KB dan PKS. Nah, ketiga partai tersebut kompak untuk merapat pada koalisi KIM Plus. Namun, eksposur perpindahan koalisi Nasdem dan PKB ke KIM Plus tidak segaduh ketika PKS memilih jalan yang sama untuk bergabung ke dalam KIM Plus.
Selain kegaduhan dalam media sosial X atau Twitter, Netre Media Monitoring juga memantau isu ini pada media massa daring. Hasil sebanyak 1.863 artikel dari 204 media yang membicarakan seputar topik ini. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak pada pemantauan pada media sosial X. Bahkan, sentimen positif pun terpantau lebih banyak ketimbang sentimen negatifnya. Ini, nama Anies Baswedan tetap menjadi yang terpopuler terkait isu ini loh. Kenapa ya? Well, ternyata salah satu kekhawatiran publik yang terpantau oleh Netre adalah setelah PKS meninggalkan Anies, warganet takut kalau nantinya rival Anies yaitu Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong. Ya, walaupun Ridwan Kamil tidak jadi melawan kotak kosong, karena kubu PD Perjuangan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Bacagub dan Bacawagub usungan Partai Banteng tersebut. Dinamisnya politik di Indonesia nampaknya bisa menjadi kesempatan bagi setiap kalangan untuk saling bekerja sama ataupun menjadi rival. Tapi apapun koalisinya, siapapun calon pemimpinnya, semoga tujuan mereka mulia dan semata-mata untuk menegakkan keadilan, mengurusi rakyat, bukan malah utak-atik aturan demi elit tertentu. Komen di bawah jika kamu mau lanjut diskusi terkait topik ini Netre Friends. Jangan lupa juga buat kalian yang ingin memantau isu, tren berita untuk riset kalian, bisa cobain gratis di monitoring.netre.id ya. Akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri, sampai berjumpa di Melek Politik berikutnya. Ciao.